Yo, halo, balik lagi sama gue di channel Martin. Salam profit. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin, kemudian BNB dan Alice ya teman-teman, untuk video kali ini. Tapi sebelumnya itu kemarin saya sudah ada upload juga mengenai robot trading toko kripto dan syarat Bitcoin melanjutkan kenaikan. Kemarin juga ada gratis bagi-bagi 4 TKO gratis teman-teman ya. Jadi bisa simak untuk beberapa video kemarin. Oke, jadi langsung aja itu sedikit intermezzonya ke inti videonya. Jadi ini adalah support dan resisten yang kemarin sudah saya infokan. Tapi kalau misalkan saya kemarin itu sempat perhatikan lagi teman-teman ya. Kalau misalkan kita tarik dari garis ini ya, nah dari garis trendline support ini ya, untuk pergerakan si Bitcoin sendiri ini ada kecenderungan ataupun kemungkinan terjadinya ataupun terbentuknya koreksi yang seperti ini ya teman-teman ya. Ya dari sini ya ini. Satunya di sini, kemudian dua, kemudian bagian 3 dan ini 4 untuk melanjutkan ke bagian kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 ya untuk pergerakan si Bitcoin ya, proses koreksinya ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada trendline support juga. Ini adalah masih resistennya masih sama teman-teman ya. Cuman kemarin memang saya ambil kan tadi itu dari sini kan teman-teman. Nah, seperti ini kan. Nah, ini saya ganti ada istilahnya saya lihat kecenderungan hal yang lain gitulah teman-teman ya untuk si Bitcoin ini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat juga ya, berproses 1 2 3 4 5 ya. Jadi keempatnya itu adalah OTW ke area resistennya di sekitaran $60.000 ya, ataupun garis trendline kuning ini. Dia kan berproses teman-teman ya. Tuh berproses ya. Berproses maksudnya gimana nih? Ini kan price action jalan terus. Ya kemarin kalau misalkan di area sini ya dia lanjut mengalami kenaikan ya bisa saja balik ke sekitaran 62.000. Karena kenapa di waktu kisaran situ teman di area sini 62.000 itu pas juga dengan garis trendline ini. Cuman memang price actionnya berjalan ke arah sini ya. Makin lama makin sempit teman-teman ya. Ya perlahan-lahan dia makin rendah untuk area resistennya nih teman-teman ya. Untuk si Bitcoin. Oke, dan untuk supportnya makin lama makin turun gitu ya, makin lama makin menyempit. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini nih. Ya, jadi ada kemungkinan ya dia setelah up untuk melanjutkan penurunan kembali ya. Jadi ini adalah area penting nih untuk terdekat sekarang itu kisaran $60.000. Jadi kalau misalkan syaratnya nih, bro, gue nggak mau Bitcoin lihat sampai wave 5 nih, ya nggak mau sampai turun segitu dalam ya. Gimana nih kalau misalkan kita harus lihat konfirmasi ketika dia up ya teman-teman ke kisaran ini ya, $60.000 ini teman-teman ya. Kita harus lihat dia ini mampu untuk mempertahankan areanya di atas $60.000 itu, setidaknya membuat base seperti ini ataupun sideways sejenak ya, mampu mempertahankan posisinya di atas resisten ini teman-teman ya, di atas $60.000 untuk bisa confirm melanjutkan kenaikannya ke beberapa resisten atasnya. Ya, itu teman-teman ya. Pertama harus nge-break dulu, kemudian mungkin dia akan sideways dulu atau membuat base untuk menuju ataupun hit ke area resisten next target dari si Bitcoin ini, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan hal itu dia tidak mampu, ya mungkin dia udah break out teman-teman, kemudian langsung aja terbreakdown kembali, dia bakalan berpotensi untuk hit wave 5 ini. Ya, atau sekitaran 54 ribuan dolar teman-teman, sekitar itu ya. Itu adalah area yang akan ditemui oleh si Bitcoin. Ya, kalau misalkan kita lihat juga dia sudah ngebreak dari MA50 nya time frame 4 jam nih teman-teman, atau garis warna orange ini ya. Ya, dia sekarang lagi retest nih ya. Harus bisa mempertahankan area juga di area sini untuk bisa confirm melanjutkan kenaikan ke setidaknya resisten atasnya sekitaran $60.000 tadi. Ya, jadi ini step 1, dia harus mempertahankan area di atas MA50 nya time frame 4 jam ya untuk bisa melanjutkan kenaikan ke next resistance di sini ke kisaran $60.000. Nah, setelah itu ya kita harus lihat lagi reaksinya, apakah benar-benar reject di area ini atau malah dia mampu ngebreak ya. Dan waktu mampu ngebreak ya, persyaratannya untuk lanjut mengalami penguatan dia harus bertahan dulu di area ini. Ya, setidaknya bikin base tahanan dulu untuk melanjutkan kenaikannya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoin ya teman-teman. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang saya lihat ya teman-teman, ada atau pattern lain lagi yang saya lihat ya. Ya, kurang lebihnya seperti ini nih. Nah, ya. Jadi ini seperti membentuk yang namanya falling wedge pattern ya teman ya. Tuh. Ya, ini saya ambil dari sini ya untuk garis trend line-nya di sini ya, kena touch ya. Kemudian di sini juga kena touch teman-teman ya. Jadi itu bisa diasumsikan juga menjadi sebuah pattern, yaitu falling wedge pattern ya. Dan tentunya balik lagi teman-teman ya, kalau misalkan dia ini udah reject, ini reject dan
sekali lagi di sini mungkin dia kalau misalkan ke reject, dia bakalan dites lagi teman-teman ya untuk trendline support bawahnya. Kalau dia area ini dia nggak mampu mempertahankan ya teman-teman, itu di sekitaran 55.600-an dolar, dia nggak mampu mempertahankan area itu, dia bakalan terbreakdown ke trendline support bawahnya ini ya. Dimana di area ini kita juga perhatikan teman-teman ya, kita bisa perhatikan dengan seksama juga. Ini adalah menjadi resisten sebelumnya nih teman-teman ya, kisaran 52 ribuan. Dan nah ya teman-teman ya, di sini juga menjadi support juga nih, ataupun dia mempertahankan posisi sebelum melanjutkan rally-nya untuk si Bitcoin. Jadi memang ini pas sekali dengan area yang tadi sudah saya tandai nih. Itu di sekitar berapa? Sekitar 52.400 sampai 53.700-an dolar teman-teman. Ya sekitar itulah ya, hampir 54.000 dolar. Kembali lagi teman-teman ya. Kalau misalkan dia balik retest ke area situ adalah salah satu hal yang wajar gitu. Kalau misalkan kita beracuan seperti ini gitu ya. Nah baru PR-nya untuk si Bitcoin ketika dia hit di area situ, hopefully dia mampu mengalami pemantulan ke area resisten atau trendline resist ini. Ya kalau misalkan dia jatuhnya di area sini ya kurang lebihnya ke kisaran 56 sampai 57 ribu dolar untuk si Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi memang kalau falling wedge pattern ini probabilitasnya itu pembalikan arah ya teman-teman ya. Untuk nge-reach ke nah ini resisten atas sebelumnya nih, ke kisaran 66.800 sampai kisaran 69 ribuan dolar teman-teman. Ya jadi ini adalah targetnya. Ya tentunya memang tadi beberapa skenario dan beberapa hal yang perlu kita ketahui ataupun waspadai untuk si Bitcoin ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia ke reject, potensinya kemana teman-teman ya. Kalau misalkan dia tidak mampu, sekali lagi saya ulangi teman-teman, mempertahankan area ini nih ya di sekitaran 55.600-an dolar ya untuk bagian supportnya. Ya dia bakalan terbreakdown lebih bawah di area sini. Itu kisaran 52.400 sampai 53.800-an lah, atau sekitar 54.000 dolar teman-teman ya, kisaran-kisaran itu ya. Tapi kalau misalkan kita benar-benar beracuan di area benar-benar mentok nih ya, di area garis trendline support ini ya, di bawah sini yaitu di kisaran 52.400-an, 52.500-an teman-teman ya. Itu untuk si Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa kecenderungan yang saya perhatikan ataupun dikulik lagi teman-teman ya, dikulik lagi untuk analisa Bitcoinnya. Ya semoga dari beberapa pattern tadi kita tetap intinya itu krusialnya itu di area resistennya, dan beberapa supportnya tadi sudah saya infokan teman-teman ya, beberapa pattern yang bisa istilah menjadi area entry ataupun salah satu bagian pertimbangan kalian untuk misalkan mau beli di open posisi di area mana gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk sekilas Bitcoin. Kalau misalkan kita lihat juga Bitcoin Indonesia ini mengalami penurunan juga nih teman-teman ya. Jadi kisaran 42,1 nih sekarang. Misalkan kita lihat dari area saya Bitcoin Indonesia juga, tapi untuk kondisi sekarang belum di area oversold ya. Jadi memang mungkin dia bakal bisa hit ke kisaran 42 ya, atau bahkan ke kisaran 41,8 teman-teman ya. Jadi targetnya di area-area sini nih, target penurunan si Bitcoin dominance ya. Nah kalau misalkan kita lihat juga Bitcoinnya turun nih teman-teman ya, Bitcoinnya turun sekarang ya, ataupun sideways kita bisa bilang ya. Ya setelah dia naik kencang ya, kemudian dia lumayan sideways di sini ya. Time frame 4 jamnya kita bisa perhatikan di sini ya. Kita saya gedein lagi ya. Di sini setelah dia mengalami rebound ya teman-teman ya, rebound dari supportnya ini ya, kita bisa lihat dia semacam sideways dulu di sini. Ya untuk konfirmasi apakah bisa mempertahankan posisinya untuk melanjutkan kenaikan. Nah, di saat-saat sideways seperti ini ya, Bitcoin Indonesia malah turun ya, kita bisa lihat salah satunya BNB nih mengalami penguatan. Oke, ini daily-nya BNB ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya ambil ini ya dari swing high-nya di sini ya, ini saya gedein biar lebih jelas ya. Oke, ya. Jadi dia ini saya ambil dari swing high-nya di sini ke swing low. Ya, teman-teman ya. Dan dia sudah nge-reach beberapa target seperti retracement 0,5 itu sekitar 8.470.000-an udah ke hit. Retracement 0,6, 0,7 juga udah ke hit. Dan bahkan sekarang dia lagi ngetes ya teman di swing high-nya yang saya ambil di sekitar 9.380.000-an, sekitaran itu teman-teman ya. Jadi untuk next target kita perhatikan untuk si BNB ya teman-teman ya. Untuk next targetnya nih kita harus perhatikan juga ATH sebelumnya nih. Jadi jangan lupa nih bro ya, di ATH sebelumnya nih. Nah di kisaran-kisaran ini jadi sekitaran 9.800.000 sampai 10 juta rupiah ya untuk next resistance ya teman-teman ya. Ini adalah resistance yang cukup kuat kalau misalkan dia mampu ngebreak ya untuk area sekarang nih untuk si BNB. Nah kalau misalkan kita ukur nih
ya. Ini adanya symmetrical triangle nih teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita ukur ya, untuk target kenaikan ini sudah saya ukur ya sampai dari sini garis warna merah ini. Ketika dia mampu break ya teman-teman ya. Ya, targetnya di ini retracement 2,618 nih. Atau sekitaran 12.300.000-an sekian lah teman-teman ya. Jadi di sekitar area sini pakai pakai beras aja lebih enak teman-teman ya. Dan pakai beras lebih enak. Nah, di sekitar area sini nih teman-teman. Untuk target breakoutnya si BNB ya. Jadi itu adalah salah satu target yang rasional ya teman-teman. Tapi memang ini adalah proses untuk menuju ke sana. Yang terpenting ya, terdekat untuk sekarang konfirmasi bisa nggak nyampe 12 jutaan. Ya pertama dia harus ngebreak dulu ATH sebelumnya. Ya, dia harus ngebreak dulu ATH sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia berproses seperti ini, dia udah break ya teman-teman. Dan di sini juga ada resisten juga nih. Ya. Di retracement 1,6 atau sekitaran 10.500.000. Nah, ketika mungkin dia kepentok di area situ dan retest ya di zona ungu ini ataupun yang sebelumnya jadi ATH sebelumnya ya, dia harus mampu mempertahankan posisinya untuk melanjutkan kenaikan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini gambarannya. Dia udah begini ya teman-teman, up, kemudian retest lagi, kemudian up. Ya mungkin dia retest ya kisaran situ, dia mampu mempertahankan posisinya untuk melanjutkan penguatannya kembali atau bikin new ATH kembali gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa area ataupun skenario yang perlu kita perhatikan untuk si BNB teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari RSI daily-nya juga ya teman-teman, dia ini belum masuk area overbought. Belum teman-teman, belum masuk area overbought untuk daily-nya. Jadi misalkan kita bisa lihat juga ya teman-teman, untuk si BNB dalam jangka waktu pendek kalau misalkan market mendukung ya, kita bisa lihat untuk si BNB masih melanjutkan penguatannya. Ya tentunya hal ini jangan membuat kalian FOMO teman-teman ya. Oh sekarang bakal naik lagi, ini pasti naik ya, jangan gitu juga teman-teman ya. Kita menargetkan ketika kita sudah open posisi di beberapa area bawah ya, seperti di kisaran 7.500.000, di kisaran 8 juta ya, tentu kita bisa menargetkan beberapa target yang lumayan untuk ke atasnya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau open posisi, tentu plan yang kita ambil berbeda ya teman-teman ya, ketimbang kita sudah beli di area yang itu teman-teman ya. Nah kalau misalkan kita lihat untuk time frame 4 jamnya juga ya teman-teman, kita bisa perhatikan dia memang berproses ini teman-teman ya. Dia juga berproses juga sudah cukup baik sekali ya. Ketika memang dia sudah terbreakdown dari EMA 21 dan 34, dia terbreakdown ya, kemudian di sini mengalami pemantulan ya, terus membentuk seperti inverse head and shoulder, cuman dia terbreakdown lagi. Cuman memang kita bisa lihat walaupun dia terbreakdown, di sini adanya reaksi teman-teman. Reaksi dari si buyer untuk melanjutkan kenaikan dari si BNB-nya. Ya, jadi kalau misalkan kita perhatikan juga ya, untuk si BNB ini masih bullish memegang kontrol teman-teman untuk market si BNB ini sendiri. Jadi memang pergerakannya sangat baik sekali gitu ya, untuk kalau misalkan kita perhatikan dari price action dari si BNB time frame 4 jamnya. Nah, yang nanyain memang kalau support terdekatnya di area kisaran berapa, di retracement ini nih. Retracement 0,6 atau kisaran 8.600.000-an itu support terdekatnya. Nah, di situ juga ada tahanan seperti EMA 21 dan 34 ya di area sini nih. Ya, yang nanyain support terdekatnya. Tentunya kita harus lihat juga untuk kalau misalkan si BNB ini apakah kuat ya teman-teman atau tidak nih di area sini, resisten ini ya, untuk misalkan kalian mau trade jangka pendeknya ya, ataupun yang mau open posisi, lebih baik bisa menunggu di beberapa area support ataupun retracement bawahnya, ataupun bahkan di swing low-nya gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan aksi cicil beli di beberapa area support yang tentunya kalian harus dior lagi teman-teman, biar lebih mantap keputusan kalian apakah mau open posisi di mana ya teman-teman ya. Tentunya juga dengan manajemen uang dan resiko kalian masing-masing. Itu sekilas untuk BNB. Nah, kita bahas untuk si Alice teman-teman ya. Jadi Alice juga banyak banget yang nanyain ya. Nah, ini kita lihat untuk daily-nya. Nah, untuk si daily-nya dari si Alice ini memang sudah masuk area overbought. Berbeda kasusnya dengan si BNB. Ya, dia sudah masuk area overbought dan dia walaupun sudah lewat nih teman-teman ya. Ini menurut saya ini area penting ya. Untuk si Alice ini untuk bisa melanjutkan kenaikan. Nah, ketika dia hit di kisaran-kisaran 250 ribuan sampai 279 ribuan ya, dia mampu istilahnya bikin create base dulu nih teman-teman ya. Ya, kita bisa lihat ya di sini ya. Oke, dia membentuk seperti base dulu di sini ya, create base dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya ya untuk si Alice ini sendiri. Ya, jadi itu adalah salah satu konfirmasi yang cukup baik ya teman-teman untuk si Alice. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika dia koreksi juga halnya sama teman-teman.
ya dia harus mampu mempertahankan posisinya di atas area ungu ini, ataupun setidak-tidaknya teman-teman ya, setidak-tidaknya ketika dia koreksi ya, dia mampu mempertahankan posisinya di area sini untuk melanjutkan penguatan kembali. Ya, dia seperti sideway ataupun create base terlebih dahulu di area ungu ini gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah area krusial untuk si Alice ketika memang dia koreksi ya teman-teman, koreksi, melanjutkan koreksinya ke area situ ya teman-teman. Kalau misalkan pun dia tidak mampu, ya dia bakalan terbreakdown ke area support bawahnya lagi untuk si Alice ya. Nah kemudian kalau misalkan saya ambil dari swing low ya teman-teman ya, di sini ya, saya ambil dari swing low di sini ya, di kisaran-kisaran ini ke swing high-nya ya. Nah sekitar-sekitarnya sini saya ambil swing high-nya. Nah dia benar-benar kita bisa lihat nih dari tarikan Fibo ya teman-teman ya, dia kemungkinan sekali untuk retest ke beberapa area, bahkan ke golden ratio ya, di retracement 0,5 atau sekitaran 285.000. Next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 259.000 ya, dimana itu adalah deket banget nih dengan area ungu ini, base warna ungu ini nih ya. Di retracement 0,5 itu kan hampir mengenai base ungu. Kalau di retracement 0,6 itu memang sudah masuk di area ungu ini. Jadi memang kalau misalkan kita tarik secara Fibo pun itu adalah area rasional ya untuk Alice bisa koreksi ke kisaran-kisaran itu nih teman-teman. Perhatikan ya, di retracement 0,5 dan retracement 0,6. Ya jadi itu adalah istilahnya bisa kita katakan target penurunan dari si Alice ya, sebelum hopefully mengalami penguatan kembali gitu ya. Mungkin dia berproses seperti ini untuk melanjutkan tren uptrendnya kembali ataupun rally-nya kembali ya teman-teman, yang untuk si Alice ini sendiri. Cuman memang kalau misalkan dia malah terbreakdown dari area ini ya, bisa saja dia retrace ke retracement 0,7 atau sekitaran 223.000 di sini. Nah, jadi sekali lagi kenapa bisa sampai 0,6, 0,7, karena balik lagi untuk kripto ini sangat fluktuatif teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat aja kemarin-kemarin saya bahas juga untuk beberapa koin dia malah sampai retest ke 0,7 sebelum melanjutkan penguatan gitu teman-teman ya. Jadi memang lebih fluktuatif, bisa sampai retest ke retracement 0,786 gitu ya. Kita bisa lihat kalau misalkan retest ke 0,6 aja udah wow banget gitu kan, malah bisa sampai retest ke 0,7 baru melanjutkan penguatan gitu teman-teman ya. Jadi ini sekelas untuk reminder untuk si Alice aja teman-teman ya, biar nggak FOMO gitu ya. Mungkin bisa targetin ke beberapa area support, kalian bisa dior lagi ya untuk melakukan aksi cicil belinya biar lebih mantap lagi pilihan kalian. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.